Perjalanan PlayStation dari masa ke masa. Sekarang lagi booming akan perihal kemunculan dari PlayStation 5 yang tentu akan menggantikan peran PlayStation 4 yang sudah jauh lebih dulu meluncur di dunia game. Kali ini saya akan ngebahas tentang perjalanan PlayStation dari masa ke masa. So, PlayStation apa yang ada di mendengar saya menyebut kata ini, yaitu adalah sebuah konsol yang telah melekat di hati gamers seluruh dunia. Sony PlayStation memang selalu membekas dalam hati kita, apalagi hingga kini nama PlayStation terus bersinar dengan berbagai konsol next generation yang terus-menerus diperbarui hingga terakhir adalah PlayStation 5 yang akan launching akhir-akhir ini. So, jika pembaca adalah generasi 90-an atau di bawahnya, sudah pasti mengetahui apa yang melatar belakangi nama tersebut memiliki sejarah panjang dalam perkembangan modernisasi sebuah perangkat konsol game. Nama PlayStation seolah menjadi rising star dalam dunia konsol generasi kelima ketika awal kemunculannya pada era 90-an. Secara sejarahnya, nama PlayStation mulai diperkenalkan di mata publik pada tanggal 3 Desember tahun 1994 di Jepang, yang disusul dengan peluncurannya di Amerika Utara pada 9 September 1995. PlayStation generasi awal atau saya pribadi menyebutnya PlayStation original atau PSX akan menggemparkan dunia game di kala itu. Kemunculan PlayStation di tengah dunia game yang masih berada dalam grafis dan visual 16-bit sekelas Sega Mega Drive dan Super Nintendo, sang PlayStation dengan gagahnya hadir dengan grafis 32-bit yang tentu saja berikut kualitas visualnya yang secara 3 dimensi real time. Kemunculan PlayStation di skala itu adalah sebuah lompatan besar dalam dunia game, di mana di tengah populernya nama Sega Mega Drive dan Super Nintendo yang mayoritas gamenya 2 dimensi, meskipun ada beberapa game Super Nintendo dan Mega Drive yang 3 dimensi, PlayStation seakan mencegahkan para pemuja konsol game. Apalagi PlayStation di kala itu adalah konsol pertama yang menggunakan perangkat CD dalam media pemutar gamenya, sehingga tak heran dunia rental PlayStation diawali dengan kemunculan PS1 atau kadang yang disebut dengan PlayStation X tersebut. Ketika kemunculan PlayStation 1, nama-nama game populer seperti Resident Evil, Silent Hill, Harvest Moon pun seakan mengiringi kepopuleran PS1. Betapa hebohnya di kala itu, di mana PlayStation pada masa itu adalah sebuah keajaiban lompatan grafis dalam sebuah game. Era perang konsol generasi kelima. Kesuksesan PS1 yang sekaligus menandakan kesuksesan dari kelahiran dari generasi PlayStation ternyata juga melahirkan generasi PlayStation. Setelah mendulang kesuksesan PSX yang menandakan kelahiran sebutan gamers, karena banyaknya game-game yang lebih serius dibandingkan Super Nintendo dan Sega Mega Drive yang telah lebih dulu muncul, PlayStation dengan PD memperkenalkan sang penerus dari PSX dengan sebutan PlayStation 2. Tentu saja menandakan dimulai generasi PlayStation, atau saya pribadi boleh menyebutnya PlayStation The Series. Kemunculan PS2 ternyata lama ditunggu-tunggu oleh para gamers, karena dengan kesuksesan PS1 ternyata membuat para gamers yang sudah terlanjur cinta terhadap PlayStation sudah pasti akan penasaran dengan kemunculan dari generasi selanjutnya. Hanya berselang kurang lebih 5 tahun setelah kemunculan sang kakak PS1, PS2 pun dirilis di Jepang pada 4 Maret 2000. Kemunculan PlayStation 2 tentu saja menandakan munculnya era next generation console, dan ternyata perang konsol tersengit pun dimulai di era ini. Keberadaan PS2 ternyata tidaklah sendiri, karena sebelumnya Sega juga telah lebih dahulu mengawali konsol dengan grafis 128-bit alias konsol generasi ke-6. Perlu diketahui, PS1 adalah konsol generasi kelima. Pada tahun 1999, Sega telah meluncurkan Sega Dreamcast, sebuah konsol yang memiliki grafis setara PS2 yang ternyata tumbang setelah kehadiran sang legendaris PS2. Meskipun secara langsung tumbang secara perlahan ketika kemunculan PlayStation 2, tetapi sebelum kemunculan si hitam manis PS2, Dreamcast sempat sukses dengan game-game legendarisnya seperti Virtua Fighter dan Crazy Taxi. Kemunculan Xbox original dari Microsoft pada tahun 2001 serta ke Nintendo GameCube pada tahun 2002 seakan menandakan perang konsol tersengit sepanjang sejarah kalau saya sebut terjadi. Xbox dan GameCube muncul dengan grafis yang lebih baik dibandingkan PlayStation 2 seakan membuat para gamers menjadi dilema, karena PlayStation 2, Xbox dan GameCube sama memiliki kelebihan masing-masing. Spesifikasi game konsol di saat era generasi ke-6 ini seakan mendekati kemampuan personal dari komputer atau PC pada era konsol generasi 6, seakan menjadi ajang pertarungan grafis dan kemampuan online dari ketiga game konsol tersebut.
Akan tetapi meskipun kemampuan grafis GameCube dan Xbox lebih baik dari PS2, ternyata para developer game lebih tertarik mengembangkan game di PS2. Mungkin kesuksesan besar semenjak PS1 lalu menjadi alasan para pembuat game untuk melabuhkan dukungannya kepada PlayStation 2. Perang konsol generasi 6 pun dimenangkan oleh PlayStation 2 lagi, karena dengan dukungan kuat dari developer game yang telah membuat banyaknya game-game berkualitas yang membuat alasan para gamer banyak menjatuhkan pilihannya kepada PS2. So, dalam sejarah PlayStation 2 bisa dibilang adalah konsol tersukses yang pernah ada ya. Bahkan mengalahkan rekor penjualan konsol PlayStation 1, PS2 telah membukukan penjualan sekitar 155 juta unit konsol hingga kini, jauh meninggalkan sang pendahulu PlayStation 1 yang membukukan penjualan 102 juta unit konsol. So, jika dibandingkan dengan penjualan Xbox 24 juta unit dan Nintendo GameCube 21 juta unit, tentu saja PlayStation 2 jauh melampaui kedua rivalnya tersebut. Dan perang konsol di era generasi ke-6 dimenangkan oleh PlayStation 2. Masih menyisakan era perang generasi ke-6, persaingan antara PlayStation dan Microsoft dengan generasi Xbox-nya. Jika di atas saya telah menjelaskan bahwa pada konsol generasi ke-6, PS3 dan Xbox bersaingan dalam persaingan konsol 128 bit, tapi pada era konsol generasi ke-7, game-game kualitas high-end dan Full HD jauh lebih menjual. Seolah tak mau mengulangkan kekalahan dengan Sony di masa lalu, Microsoft mencuri start dengan menjadi pemain awal dalam konsol generasi ke-7. Pada Mei 2005 silam, Xbox 360 adalah konsol pertama yang mengawali kelahiran konsol generasi ke-7. Langkah curi start ala Microsoft ini adalah langkah untuk mengalahkan sang rival Sony. Ternyata langkah Xbox 360 ini terbilang sukses, berbeda dengan persaingan konsol yang dihadapi pada era konsol generasi ke-6. Pada era konsol generasi ke-7, Xbox ternyata menang dengan mudah, setidaknya dalam penjualan dalam negeri asalnya, yaitu Amerika Serikat. Setelah dahulu sempat dikalahkan oleh dominasi PS2 di dalam negerinya sendiri. Sony pun tak mau kalah dengan Xbox, yaitu mengeluarkan PlayStation 3 yaitu pada tahun 2006 dengan modal prosesor cell-nya di masa awal peluncurannya. Spek PlayStation 3 tersebut setara dengan PC spek Dewa pada saat itu ya. Sehingga tak heran sejak awal harga PS3 pun selangit hingga menembus harga 8 jutaan. Kemunculan PlayStation 3 pada 11 November 2006 atau kurang lebih 1 tahun berselang setelah kemunculan Xbox 360 tentu menandakan era dimulainya persaingan abadi antara Microsoft dan Sony. Jika dihadapkan dengan kemampuan prosesor, PS3 memang menang. Akan tapi jika dari segi kartu grafis atau RAM, Xbox 360 adalah pemenangnya. Sehingga kalau kita beli penilaian, angkanya satu-satu untuk urusan kelebihan dan kekurangan antara PS3 dan Xbox 360 di era konsol generasi ke-7 tersebut. Untuk Eropa dan Amerika Serikat, Xbox 360 memang paling laris, tapi untuk ukuran Asia di kala itu adalah PlayStation 3 itu yang paling laris. Oke, pada era konsol generasi ke-8, nama Sony dengan produk PlayStation-nya kembali berkibar seakan ingin mengulang kesuksesannya di masa lalu pada era PlayStation 1 dan PlayStation 2. Sony kembali memunculkan produk paling mutakhirnya yaitu PlayStation 4. Meskipun kemunculan PS4 di tengah masih nyamannya para gamers dengan konsol sebelumnya yaitu PS3, tapi kemunculan PS4 tetap menarik hati para gamer ya, karena memang game-game eksklusif khas Sony seperti Call of Duty, The Last of Us, Resident Evil, dan GTA 5 yang grafisnya hampir mendetail di PS4 seperti mengawali kesuksesan PS4 itu sendiri. PS4 adalah suksesor dari PS3 yang memang jika dimainkan kini pun PS3 masih terbilang lumayan dari segi grafisnya. Kemunculan PS4 tentu dibayangi sang rival utama dari Microsoft, yaitu Xbox One. Kemunculan PS4 dan Xbox One memang sangat beririsan, di mana PS4 dan Xbox One sama-sama diluncurkan ke pasar game dunia pada rentang akhir 2013 hingga awal 2014. So kali ini PS4 memang lebih di atas angin dibandingkan Xbox One, karena dari segi penjualan PS4 jauh mengungguli Xbox One. Sony cukup tersenyum manis di era ini, bukukan penjualan 63 juta konsol PS4 berbanding dengan Xbox One yang membukukan penjualan konsol 26 juta unit konsol yang terjual. Sehingga hal tersebut seakan menunjukkan bahwa era generasi ke-8 Sony berhasil mengalahkan Microsoft dalam hal penjualan konsol.
Kegagalan terberat Sony dalam peluncuran konsol hanya adalah pada saat peluncuran PS Vita, yang mana konsol handheld pendus PSP tersebut kurang begitu sukses. So, sebagai brand besar, Sony dengan PlayStation-nya mungkin akan terus berinovasi dengan konsol-konsol terbarunya, dan kita lihat ke depannya siapakah pemenang konsol generasi ke-9 yaitu PS5 ya. Kedepannya PS5 akan diluncurkan, dan apakah Sony kembali memegang tahta seperti sebelum-sebelumnya atau Microsoft. Dan terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian semua.